Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Alia Putri dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pengertian desain produk dan jasa. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Adapun teknik untuk menghasilkan ide baru yaitu brainstorming. Brainstorming adalah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide tanpa mengkritik. Brainstorming ini bertujuan untuk membangkitkan diskusi terbuka yang menghasilkan ide kreatif mengenai produk yang mungkin akan mengalami perbaikan. Sedangkan desain jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Dalam hal ini, disediakan sistem penyampaian layanan yang menyediakan fasilitas, proses, dan keterampilan yang diperlukan untuk menyediakan layanan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adela Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Adela Putri. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dalam strategi desain. Jadi yang pertama ada biaya, yang kedua ada mutu, yang ketiga ada time to market, yang keempat pengembangan produk dan layanan-layanan baru, yang keempat merumuskan secara mutu, yang kelima merumuskan target biaya, yang keenam mencoba dan menguji perwarupa atau prototypes. Jadi ini menguji kembali bentuk dasar yang telah ada dari sebuah produk. Lalu selanjutnya ada aktivitas desain produk dan jasa. Jadi yang pertama ini ada menafsirkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam syarat-syarat produk dan jasa. Yang kedua memperbaiki kembali produk dan jasa yang telah ada. Yang ketiga tujuh adalah memahami spesifikasi dari sebuah produk tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Karinasya Putra Sagala dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu desain produk dan jasa. Di sini saya akan menjelaskan tujuan desain produk dan jasa. Desain produk yang baik memiliki tujuan untuk membuat setiap pengguna produk tersebut merasa aman, nyaman, dan mendapatkan manfaat ketika mereka menggunakan produk tersebut. Sehingga berkaitan dengan aspek bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan produk itu. Apakah ia merasa aman, nyaman, mudah digunakan, memberi solusi dan manfaat atas masalah si pengguna, sampai bisa memberi dampak yang positif secara emosional. Mendesain produk dan jasa memiliki dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Tujuan utama yaitu 1. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang diterima dan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran yang mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkannya. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul di kemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pemulihan ulang yang merupakan versi terbesar dalam volume penjualan perusahaan. Faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat 5 faktor yang harus diperhatikan dalam perusahaan, yaitu 1. Kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa mereka gunakan berkualitas. 2. Kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa.
konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk, tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. Yang keempat, ada harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama, tetapi menetapkan harga yang relatif murah, akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada konsumennya. 5. Ada biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. 2. Memahami apa yang diinginkan konsumen. Jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu, agar dapat memahami konsumen, maka harus mengerti konsumen dan siapa konsumen itu. Pengertian konsumen menurut Philip Kotler adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.